Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Mulya Pradia, NPM 211241016. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem persamaan linear dalam penjadwalan kereta api untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan jurnal yang dibuat oleh Natalia Desiani Nursimin dari Institut Teknologi Bandung. Seperti yang kita ketahui, aljabar linear mempelajari vektor, matriks, dan sistem persamaan linear atau disebut juga SPL, yang berguna untuk memecahkan masalah dengan banyak variabel secara efisien. Sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan persamaan linear yang digunakan untuk mencari nilai variabel yang saling berkaitan. SPL ini konsep dasar matematika dan bermanfaat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan membantu pengambilan keputusan secara efisien. Dalam kehidupan sehari-hari, SPL diterapkan dalam kehidupan bidang seperti perencanaan produksi, analisis ekonomi, hingga penjadwalan transportasi. Salah satu penerapannya adalah pada penjadwalan kereta api, yang membantu menentukan waktu keberangkatan dan kedatangan agar lebih efisien. Dan ini dasar bentuk sistem persamaan linear atau SPL. SPL berbentuk umum, AX sama dengan B, di mana A adalah metrik koefisien, X variabel yang dicari, dan B konstanta. Sistem ini bisa mempunyai satu solusi, banyak solusi, atau tidak ada solusi sama sekali. Penyelesaiannya bisa dengan metode Gauss, Gauss-Jordan, atau inverse matrix. Dan ini contoh bentuk umum SPL, terdiri dari M adalah persamaan dan N adalah variabel. Setiap persamaan mengandung kombinasi linear variabel X1, X2 sampai dengan Xn dengan koefisien Aij. Huruf A menyatakan koefisien atau angka yang mengalihkan variabel. Subskrip pertama I menunjukkan persamaan keberapa, sedangkan J menunjukkan variabel keberapa. Di sisi kanan terdapat BI yang merupakan hasil atau konstanta pada persamaan ke I. Penerapan sistem persamaan linear. Tentunya SPL membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mendukung pengambilan keputusan. Salah satu contoh penerapannya adalah penjadwalan kereta. Di sini kita punya contoh kasus sederhana dengan dua kereta. Kita tahu total waktu yang tersedia adalah 70 menit dan jarak aman antar kereta minimal 10 menit. Masalahnya adalah menentukan kapan masing-masing kereta harus berangkat. Dari sini kita coba menggunakan perhitungan sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan yang terbentuk adalah X1 tambah X2 sama dengan 70. X2 min X1 sama dengan 10. Jika kita jumlahkan kedua persamaan akan diperoleh 2X2 sama dengan 80 sehingga X2 sama dengan 80 per 2 jadi X2 sama dengan 40. Lalu kita substitusikan ke persamaan pertama, maka X1 tambah 40 sama dengan 70 sehingga X1 sama dengan 70 min 40 jadi X1 nya sama dengan 30. Jadi hasilnya kereta pertama berangkat di menit ke-30 dan kereta kedua di menit ke-40. Dan ini hasil perhitungan menggunakan eliminasi Gauss. Langkahnya juga sama, kita ubah persamaan ke bentuk matriks augment. Kemudian lakukan operasi baris, hasil akhirnya tetap sama, yaitu X1 sama dengan 30 dan X2 sama dengan 40. Ini menunjukkan bahwa metode aljabar linear dapat digunakan secara konsisten untuk menyelesaikan masalah penjadwalan. Jadi, penerapan sistem persamaan linear atau SPL dalam penjadwalan kereta api terbukti sangat membantu dalam mengatur keberangkatan agar efisien dan memenuhi batasan yang ditetapkan, seperti total waktu perjalanan dan interval aman antar kereta. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, perhitungan dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya akurat, bahkan jika jumlah kereta lebih dari 2. Dari contoh perhitungan diperoleh bahwa kereta pertama harus berangkat pada menit ke-30 dan kereta kedua pada menit ke-40.
sehingga jarak aman 10 menit terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa SPL mampu memberikan solusi yang logis dan aplikatif untuk mengurangi keterlambatan serta memanfaatkan jalur kereta secara optimal. Ke depan, model ini dapat dikembangkan untuk menangani lebih banyak kereta dan variabel lain, serta diintegrasikan dengan data real-time agar jadwal dapat menyesuaikan kondisi lapangan dan benar-benar meminimalkan keterlambatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, atau jika ada kesalahan selama penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.